Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Fisa. Saya dari kelas K321 MNR. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pemasaran jasa guna untuk mengampu tugas ujian tengah semester saya. Oke, untuk di pertanyaan pertama ada unsur-unsur desain jasa. Yang pertama ada kontak pelanggan, yaitu seberapa sering pelanggan akan mengalami kontak dengan jasa perusahaan. Yang kedua ada bauran jasa atau service mix, yaitu mengacu pada seberapa banyak lini jasa yang ditawarkan. Yang ketiga ada lokasi pelanggan, yaitu apakah pelanggan datang ke lokasi atau jasa perusahaan yang mendatangi pelanggan. Yang keempat ada desain fasilitas dan aksesoris jasa, yaitu bagaimana keadaan aspek-aspek fasilitas jasa seperti tata letak, warna, perabot, dan sebagainya. Yang kelima ada kekuatan karyawan, yaitu seperti berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan serta berapa rasio antara karyawan tetap dan paruh waktu. Yang keenam ada struktur organisasi, yaitu bagaimana mengorganisasikan fungsi-fungsi keuangan, operasi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Di pertanyaan kedua yaitu ada apakah antara high contact operation dan non contact operation perlu dipisahkan? Menurut saya perlu dipisahkan karena high contact operation lebih menjurus ke arah yang lebih darurat, seperti contohnya rumah sakit, sedangkan non contact operation lebih minim interaksi. Di pertanyaan nomor 3 ada sebutkan 10 dimensi pokok kualitas jasa. Yang pertama ada reliability atau kehandalan, yaitu merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Yang kedua ada responsif, yaitu daya tanggap, yaitu merupakan respon atau kesinggapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Yang ketiga ada assurance atau jaminan, yaitu meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat. Yang kelima ada tangibles atau bukti langsung, di mana meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office, tersedia tempat parkir, kebersihan, kerapihan, kenyamanan ruangan, kelengkapan perangkatan komunikasi, dan penampilan karyawan. Yang keenam ada credibility, yaitu jujur dan dapat dipercaya. Di sini menyangkut nama dan reputasi perusahaan. Yang ketujuh ada understanding atau knowing the customer, yaitu upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedelapan ada security, yaitu kita memberikan keamanan secara fisik, finansial, dan kerahasiaan dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Yang kedelapan yaitu kompeten, yaitu artinya setiap pegawai perusahaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan tertentu. Yang terakhir yaitu kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, yaitu berarti lokasi fasilitas pelayanan mudah dijangkau, waktu menunggu tidak terlalu lama, saluran komunikasi mudah terhubung. Di pertanyaan nomor 4 ada klasifikasi berdasarkan demografis dan psikografis. Yang pertama, segmentasi demografis adalah segmentasi yang mengacu kepada data statik mengenai sekelompok orang. Dengan kata lain, segmentasi ini untuk mengetahui bagaimana konsumen memakai produk, serta berapa jumlah yang bersedia membayar untuk produk tersebut. Contohnya didasarkan pada usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kebangsaan, kondisi keluarga, serta pekerjaan. Yang selanjutnya ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis merupakan segmentasi yang mengelompokkan konsumen sesuai kepribadian dan karakteristik. Contohnya yaitu ciri-ciri kepribadian, minat, gaya hidup, motivasi. Di pertanyaan nomor 5 yaitu kelemahan dari segmentasi pasar. Menurut saya, kelemahan dari segmentasi pasar yaitu kemungkinan akan menghadapi pesaing yang memiliki produk serupa. Kemungkinan akan terjadi persaingan yang tidak sehat, misalnya kanibalisme sesama produsen untuk produk dari segmen yang sama. Pertanyaan nomor 6 yaitu kaitan brand positioning dan produk life cycle. Kaitannya adalah produk life cycle berperan penting dalam strategi pemasaran, bergantung pada tahap produk atau layanan yang bisnis tawarkan, dan dapat dikomunikasikan dengan brand positioning yang akan menyempurnakan cara pemasaran yang sesuai untuk membantu memastikan performa dan hasil yang optimal di setiap saat. Di pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 7, perbedaan dan persamaan corporate design dan corporate identity. Perbedaannya, corporate design merupakan sebuah aspek yang penting dalam sebuah perusahaan karena menjadi wajah utama dari perusahaan. Corporate design meliputi logo dan penerapan logo pada berbagai media yang mendukung, sedangkan untuk corporate identity adalah upaya perusahaan dalam membangun citra atau identitas diri yang membedakan dari pesaing.
Untuk persamaannya yaitu sama-sama berfungsi untuk menampilkan image perusahaan, dari mulai penampilan perusahaan sampai citra yang ditampilkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.